Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kali ini kita mengajar Ustadz Adi Warman sampai ke Ancol, bayangin. Yuk kita sapa Ustadz kita ini. Tuh lagi bengong ngeliatin laut. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya. Lihat deh ini. Di sini bakal dibangun Masjid Apung di Ancol, di Ancol Masjid Apung. Cerita yang lebih panjang ntar ya. Ustadz, nah sehubungan dengan masjid nih, kenapa kadang orang berebut untuk membiayai masjid? Yang kedua, emang benar sih Ancol itu perlu ada masjid besar kayak gini ya. Jadi ada tempat buat sholat. Di antara waktu kita berkunjung, bermain, berwisata, ada panggilan sholat. Masya Allah. Wah, udah paling keren. Gue cerita dikit ya. Bulan lalu, kami beserta teman-teman BSI itu datang ke rumahnya Kiai Aliafi, guru kami semua. Dari situlah, dari Profesor Kiai Haji Aliafi lah, kami tahu bahwa di Ancol ini sedang dipersiapkan pembangunan Masjid Apung yang keren banget, men. Nah, dan Kiai Aliafi juga sudah mendoakan di lokasi untuk kelancaran pembangunan masjid tersebut. Jadi saya datang ke sini, ente ngikutin aja sih. Saya datang ke sini ngikutin guru kami semua Kiai Aliafi. Sebelum mulai kita doa benar ya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mudah-mudahan Allah menyampaikan maksud kita untuk membangun Masjid Apung di Ancol ini, sehingga kita umat Islam kalau datang ke Ancol asik, men, punya masjid yang representatif yang cukup untuk kita sama-sama sholat di sini. Ngerti? Nah, uang yang kita spend untuk membangun masjid itu balasannya luar biasa. Itu sebabnya kalau di pembangunan masjid tuh ada orang yang bilang, udah, jangan urusin soal tegelnya, aneh yang nanggung. Karena tegelnya dipakai untuk sujud. Udah, atapnya jangan, itu saya yang nanggung semuanya. Kenapa? Karena ini akan menjadi tempat naungan orang yang sujud kepada Allah. Ini, men. Dalam ilmu tasawuf dikit. Ini disebutkan al-aradu masjidun wa fi'alul khair fiha salatun. Masjid Allah ini, bumi Allah ini masjid, benar gak? Jadi upaya kita membangun Masjid Apung di sini salah satu dari apa yang kita tadi sebutkan. Walaupun kita nggak boleh salah mengartikannya, benar gak? Karena yang kedua adalah semua perbuatan baik kita adalah sholat. Bumi ini adalah masjid, semua perbuatan baik kita adalah sholat. Ini jangan disalah tafsirkan. Kita nggak perlu sholat, jangan. Tapi artinya sholat itu wajib bagi kita, tapi berbuat baik juga wajib bagi kita. Ini. Jadi insya Allah kalau kita sama-sama membersihkan hati kita, kita bangun masjid kita sebagai syariat ini. Bangunan masjidnya itu syariatnya itu, benar gak? Tapi kita harus isi masjid itu dengan ruh. Supaya masjidnya itu punya ruh. Supaya masjidnya itu waktu kita masuk aja berasanya udah damai, tenang, separuh sorga lah kira-kira. Baik itu, Yufid. Ustadz, kalau masjid terapung kalau kena ombak ntar pada jatuh sholat. Ya Allah, itu mah kapal yang goyang-goyang. Kalau masjid apung enggak tuh, lihat tuh lagi dipasangin tiang panjang. Oke, bercanda. Ustadz, masih urusan sedekah buat masjid nih. Apakah orang dengan hasil uang haram gitu boleh membangun masjid untuk membersihkan dirinya? Ya, ini ada dua hal. Ketika kita nanti di akhirat, untuk urusan harta, pertanyaan Allah ada dua. Dari mana harta itu engkau peroleh, kemana harta itu engkau gunakan. Benar gak? Kalau kita perolehnya hartanya itu harta kotor, dari korupsi dan segala macam, kita pakai lagi untuk maksiat, benar gak? Bangun tempat judi, bangun tempat mabok, bangun tempat seks, benar gak? Haramnya dua kali, haram kiri, haram kanan. Tapi kalau yang asalnya itu baik, kita gunakan untuk yang baik, pahalanya 2 biji. Pahala dari sumber, pahala dari menggunakan. Kalau sumbernya haram, digunakan untuk yang baik, misalnya untuk bangun masjid,
yang sumber haramnya haram, bener gak? Tapi digunakan untuk masjid, mendingan daripada dipakai untuk buat maksiat, bener gak? Jadi, nah ini kita boleh dalam dikit ya. Bangun masjidnya itu kan, bangunnya itu, fisiknya itu, yang tadi kita udah sebut, itu namanya syariat. Tapi ruhnya itu yang harus kita isi. Masjid yang bangunannya itu syukur-syukur dipakai dari uang yang halal untuk bangun masjid yang halal. Ini kita langsung dapat 2. Karena dari syariatnya bener, isi ruhnya langsung berasa asik. Kayak Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid-masjid yang dibangun dengan uang-uang yang memang berasal dari sumber-sumber yang suci. Tapi ketika kita bangun masjid, fisiknya ya, dari uang yang boleh dibilang uang yang tidak baik, ini harus kita isi ruhnya. Yang dulu diperangi Masjid Dirar itu bukan karena fisiknya, tapi karena ruh di dalamnya itu yang ditujukan bukan untuk mensyiarkan agama Allah, tapi untuk malah menghancurkan agama Allah. Oke. Baik, David. Oke, jadi saya buat catatan nih ya Ustadz. Satu, orang yang dengan pendapatan haram mendapat dosa dari perbuatannya. Kedua, orang yang sedekah dengan uang haram tidak mendapat pahala dari sedekahnya. Ketiga, orang yang menggunakan hasil uang haram itu ya menambah dosa. Keempat, apabila dia sudah bertobat atau sudah dihukum atau meninggal dan kesulitan mengembalikan uang haram tersebut, maka uang haram itu bisa dibersihkan dengan digunakan untuk kemaslahatan umat. Begitu ya rasanya ya, sip, mantap. Ustadz, out of topic sedikit nih. Ketika kita memasuki masjid yang sudah ada ruhnya yang sakral gitu ya, kita udah tahu kayaknya enak banget masjidnya nih. Apakah syaitan tetap bisa masuk ke masjid itu dan menggoda kita pada saat kita sholat? Iyalah. Iya, setan ada di mana-mana, men. Begitu kita takbir dia kabur, begitu takbir udah selesai dia masuk lagi gangguin kita. Makanya kita bisa lupa lagi sholat, di rakaat berapa ini, bener gak? Belum lagi kita berasa nih udah kentut apa enggak. Setan, men. Setan udah punya surat izin gangguin kita di mana-mana, bener gak? Nah, itu sebabnya tadi kita bilang bahwa bukan aja fisiknya yang penting kita bangun dari sebuah masjid, tapi juga ruh di dalamnya ini yang penting kita bangun dalam sebuah masjid. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan anak-anak muda yang hatinya bertaut kepada masjid, dia termasuk satu di antara 7 golongan orang yang mendapat naungan ketika semua orang nggak dapat naungan di padang mahsyar kelak. Benar gak? Jadi ini menunjukkan bagaimana ruhnya, ketertautan ruh manusia, ketertautan ruh kita kepada ruhnya, kepada masjid. Inilah yang membawa masjid itu berasanya jadi masjid. Kalau kita bilang ada masjid keramat, kadang-kadang benar gak? Ada masjid lain nih, masjidnya lain. Nah, itu bukan karena fisiknya. Karena kalau fisik ente pergi aja ke hotel, ada hotel yang keren bagus, bener gak? Kalau fisik ente pergi aja ke tempat-tempat lain, istana, bener gak? Tapi masjid itu berasa beda karena bukan fisiknya, tapi karena aura rohnya itu. Kadang-kadang kita pergi ke masjid yang fisiknya sebenarnya udah tua banget, udah gitu, bener gak? Tapi auranya, roh di dalamnya itu yang berasa membedakannya. Mudah-mudahan nih, yang di sini nih, insya Allah nih, dibangun pakai duit suci, bener gak? Dibangun pakai duit halal, bener gak? Dibangun dengan niat yang baik. Mau nggak mau orang yang datang ke Ancol kan bisa dari pagi sampai malam, bener gak? Nah, ini kan perlu tempat sholat. Tempat sholatnya harus cukup untuk menampung yang besar. Belum lagi kalau hari Jumat, bener gak? Insya Allah kita doain, mudah-mudahan masjid di Ancol cepat jadinya dengan mengundang barokah dan kita isi semua dengan rohnya itu, kita makmurkan masjidnya. Baik, David. Masya Allah. Terakhir Ustadz, pernah ada teman saya Pak Haji, dia bangun masjid dan saya tahu uang beliau tuh nggak cukup. Saya bingung kan, jadi saya tanya pada beliau. Beliau bilang yakin aja dah. Gitu. Nah, gitu, Ustadz. Ini ada 3 tingkatan yakin. Nah, ini ngomong yakin nih. Makanya orang kalau bangun masjid tuh bawaannya yakin. Ada tingkatan 3 yakin.
Tingkatan yakin yang pertama namanya ainul yakin, yaitu keyakinan yang didasarkan atas panca indera kita. Oke, biar ngerti nih, misalnya kalau waktu COVID kemarin, bener nggak? Pakai ini nih, si anu sembuh, katanya, ah, itu namanya ainul yakin. Secara panca indera kita ngeliat ada teman kita kena COVID, minum ini, minum itu, sembuh, bener nggak? Ini namanya ainul yakin. Satu tingkat lebih tinggi daripada ainul yakin namanya ilmul yakin. Nah, bukan aja katanya, tapi ada risetnya. Emang risetnya kalau minum habatus sauda atau apa ada risetnya. Naik ke tingkatan yang kedua yaitu ilmul yakin. Kita yakin karena dia scientifically proven. Secara ilmu pengetahuan telah terbukti. Yang ketiga namanya hakul yakin. Kita sendiri telah mengalami. Kalau bahasa Inggrisnya itu I've been there done that gitu loh. Saya telah pernah mengalami sendiri dan saya merasakan sendiri. Nah, di Indonesia karena kita telah berulang kali bangun masjid, ini level keyakinannya udah sampai keyakinan hakul yakin. Pokoknya kalau bangun masjid kagak jadi, pasti jadi. Bahwa jadinya lama nggak apa-apa. Hakul yakin pasti jadi karena kita udah pernah mengalami sendiri. Bagaimana bangun masjid dari nol sampai berbagai kesulitan yang ada, toh akhirnya jadi juga. Baik tuh Yofit. Masya Allah, mantap Ustadz. Oke, terima kasih atas waktunya Ustadz. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.